Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Peniel Holy Kids. Yes. Semuanya keadaan baik ya adik-adik. Amin. Kak Nomi juga sehat, Kak Angel juga sehat. Kita diberkati Tuhan. Yuk kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, mau dengerin firman Tuhan juga. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Pada hari ini kami mau naikkan pujian dan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan hadir di rumah kami, di hati kami, dan kami mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Yes, semuanya bangkit berdiri dulu adik-adik. Kita mau semangat memuji Tuhan. Amin. Yes, kalau Tuhan panggil kita jawab ya. Kalau Tuhan panggil kita jawab ya, karena Tuhan panggil kita harus mau ya adik-adik melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan minta kita mau lakukan. Amin. Yuk kita mau puji Dia. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Sekali lagi deh, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor. Sekali lagi aku
terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Yuk kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Dibuka telinganya selebar-lebarnya. Yuk kita mau menyanyikan satu pujian penyembahan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Melayani dengan sungguh. Kita sama-sama belajar ya adik-adik, kalau belum tahu lagunya kita sama-sama nyanyikan dengan pelan-pelan supaya adik-adik bisa mengikuti dengan baik. Mari kita nyanyikan pujian ini, melayani dengan sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa bersama-sama dengan Kak Naomi. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, buat hormat dan kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siap duduk manis untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kakak kami yang akan membagikan firman Tuhan. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi bersama dengan Kak Naomi. Nah, kita mau apa nih adik-adik? Mau mendengarkan firman Tuhan. Yes, kita mau dengerin cerita tentang kisah di Alkitab. Nah, selamat datang adik-adik ke dalam sekolah minggu. Kak Naomi senang bisa bertemu kalian kembali walaupun hanya secara online. Tapi Kak Naomi senang adik-adik sudah setia mengikuti sekolah minggu nih.
Yeay, selamat ya adik-adik semuanya. Nah, kita mau dengerin yuk cerita sekolah minggu hari ini yang berjudul Samuel dan Panggilan Tuhan. Samuel dan Panggilan Tuhan. Nah, adik-adik mungkin ada yang pernah dengar ceritanya tentang Samuel. Nah, di sini Kak Naomi mau ceritain ulang, tentunya lebih menarik lagi, dan Kak Naomi mau cerita dengan lebih jelas lagi untuk adik-adik supaya adik-adik lebih memahami pesan dari firman Tuhan. Jadi Samuel ini adalah salah satu nabi yang hebat, betul, yang hebat di dalam Alkitab ya. Hidupnya ini berawal dari sebuah mujizat Tuhan. Nah, kalau adik-adik tahu kan pasti mujizat Tuhan itu apa? Ya, sesuatu yang tidak bisa dipikir dengan pikiran manusia. Wah, sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, yang mungkin jarang sekali kita lihat ya mujizat Tuhan itu. Nah, jadi ceritanya ibunya Samuel ini mempersembahkan Samuel untuk melayani Tuhan, betul, ketika ia masih kecil. Betul, masih kecil. Samuel ini adalah teladan yang baik untuk melayani Tuhan. Jadi meskipun adik-adik ini masih kecil, adik-adik juga gak bakal kalah nih sama si Samuel, karena kalian juga tentu bisa melayani Tuhan seperti Samuel. Nah, yuk kita mau lebih jelasnya, kita saksikan video ini dulu ya. Selamat menonton. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana
dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, itu dia adik-adik video cerita jelasnya tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Kita mau baca dulu super kebenaran kita hari ini, oke? Super kebenaran kita hari ini, yuk kita baca bersama-sama. Aku sekarang bisa melayani Tuhan. Yuk kita pakai gerakan ya. Gampang ya, aku sekarang bisa melayani Tuhan. Pakai gerakan. Aku sekarang bisa melayani Tuhan. Bisa ya? Aku sekarang bisa melayani Tuhan. Nah, pernah nggak sih adik-adik di sini berpikir, Kak, Naomi, aku masih kecil, emang aku bisa melayani Tuhan? Gimana caranya, Kak? Aku terlalu muda gitu ya. Tapi justru kalian mungkin pikir, aku kayaknya harus gede dulu deh, Kak. Mungkin kayak orang tua aku, setelah aku besar nanti aku baru bisa melayani Tuhan. Kalau adik-adik mungkin lihat papa mamanya atau siapa pernah melayani Tuhan di gereja, mungkin bernyanyi di depan waktu lagi di gereja atau apapun itu pelayanannya di gereja, mungkin adik-adik berpikir, apakah aku harus jadi orang tua dulu untuk bisa melayani? Tentu tidak ya adik-adik, justru itu tidak benar. Justru dari kecil kita sudah bisa melayani Tuhan. Nah, jadi kalian ini nggak pernah terlalu kecil atau nggak pernah terlalu muda ya adik-adik untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Betul, justru Tuhan itu pengennya kita melayani Dia sekarang gitu ya. Nggak perlu adik-adik tunggu besar dulu nih, Kak, aku tunggu umur 17 tahun, aku tunggu harus umur 20 tahun. Justru nggak perlu ya adik-adik, kita bisa melayani Tuhan di umur berapapun ya, karena Tuhan juga pengen kita melayani Tuhan bahkan sedari kita kecil, apalagi di umur-umur kayak adik-adik di rumah nih. Nah gitu, biar sama seperti kisahnya Samuel ini. Nah, kalau tadi dicerita atau adik-adik bisa baca ayat Alkitabnya, Samuel ini bertumbuh secara fisik. Dia nggak jadi anak kecil terus ya, dia tidak jadi bayi terus, tapi kan dia terus bertumbuh seperti adik-adik, dari bayi semakin lama semakin bertumbuh, tapi dia tidak hanya bertumbuh secara tubuhnya ini adik-adik, tapi secara imannya kepada Tuhan. Semakin dia besar, dia disukai oleh orang-orang karena hidupnya Samuel ini berkenan kepada Tuhan. Kenapa berkenan? Artinya hidupnya Samuel, hidupnya nurut sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintah, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang dimaksud hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan. Bahkan pada saat di cerita di Alkitab,
orang-orang ini yakin kalau Samuel ini waktu dipanggil sama Tuhan untuk melayani Tuhan, umurnya mungkin sekitar 12 tahun adik-adik. Wow, 12 tahun cukup kecil juga ya adik-adik, 12 tahun. Adik-adik di sini ada yang umur sekitar 12 tahun nggak? Nah, disitulah ketika Samuel dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan Samuel ini ingin dipanggil Tuhan buat apa? Buat melakukan hal-hal besar selama hidupnya bagi Tuhan. Namun Samuel memulai melayani Tuhan dengan apa? Dengan melakukan tugas-tugas kecil dulu nih di rumah Tuhan ya. Karena Samuel ini membuktikan dirinya sebagai hamba yang setia, anak yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan mempercayakan pelayanan yang lebih besar. Contoh, Kak Naomi melayani di gereja. Kalau Kak Naomi mau bisa melayani hal-hal yang besar, entah di gereja atau di luar sana, Kak Naomi bisa melakukan dengan hal kecil dulu. Misalkan Kak Naomi diminta bersihin gereja, nyapu gereja, Kak Naomi mau melakukannya karena itu hal yang sangat mudah untuk kita lakukan buat rumah Tuhan. Nah, apalagi banyak hal-hal yang kecil yang mudah kita lakukan di gereja atau di luar, supaya Tuhan bisa melihat nih dengan kesetiaan kita melakukan hal-hal kecil. Tuhan pasti mau memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Kalau misalkan papa mama melihat adik-adik membantu papa mama bersihin rumah, melihat adik-adik rajin mengerjakan tugas, nah tentunya papa mama pasti senang melihat adik-adik melakukan itu. Dan ketika adik-adik dipercaya sama papa mama untuk melakukan hal yang besar, justru dengan mudahnya papa mama memberikannya kepada adik-adik, karena dengan hal kecil aja kita udah setia melakukannya. Tentunya kalau papa mama percaya kepada adik-adik, pasti adik-adik semua bisa melakukannya dengan baik. Nah, yuk kita mau coba baca ayat. Adik-adik coba yuk baca ayat di Lukas 16 ayat 10. Nah, yang punya Alkitab boleh dibuka, yang Alkitabnya buku atau di HP boleh dibuka dulu. Yuk kita mau baca di Lukas pasal 16 ayat 10 nih. Kak Naomi juga buka nih ya. Ayatnya adalah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, maksudnya seperti yang tadi Kak Naomi jelaskan, dari hal kecil adik-adik bisa lakukan, misalkan membersihkan, rajin membereskan tempat tidur, rajin membantu orang tua membersihkan rumah, nah membuang sampah, atau apapun itu, bantu mama masak, atau bantu papa benerin sesuatu. Nah, dari hal-hal kecil adik-adik bisa dipercaya oleh papa mama. Tentu kedepannya papa mama semakin percaya lagi sama adik-adik, karena adik-adik mau membantu hal-hal yang kecil, mau setia membantu hal-hal yang mudah dilakukan. Nah, dari situ kita bisa lihat dari ayat itu kira-kira siapa ya yang ngomong? Yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Nah, Yesus yang mengatakan bagian mana ya dari ayat tadi yang menjelaskan penyerahan diri Samuel untuk melayani Tuhan? Yes, di bagian pertama. Yang tadi di bagian pertama adalah barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Nah, seperti yang dilakukan Samuel ini. Nah, kalau yang di bagian 2, kira-kira itu untuk siapa yo? Cocoknya nih dari cerita ini. Nah, kalau adik-adik lihat nih ya di kisah Alkitabnya, kalau adik-adik baca di situ Imam Eli, ya tadi kan kita mendengar kisahnya tentang Samuel, dan ada Imam Eli. Imam Eli ini yang menjaga Samuel ketika di rumah Tuhan. Nah, Imam Eli ini punya 2 anak yang bernama Hofni dan
Pinehas. Nah, tadi Kak Naomi mau sambungkan nih dengan ayat yang bagian 2-nya. Barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kenapa? Nah, yuk kita mau baca lagi satu ayat. Kenapa Kak Naomi tadi cerita kayak gitu ya? Apa sih hubungannya dengan Samuel ini? Kita buka di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13a. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13a. Nah, ayatnya ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Adik-adik boleh dibuka dulu Alkitabnya di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13a. Nah, di situ diceritakan bahwa adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Kak Naomi jelasin, apa sih Kak dursila itu? Orang-orang dursila adalah orang-orang yang tidak jujur dan jahat. Wah, udah nggak jujur, jahat lagi. Nah, kedua anaknya Imam Eli ini tidak menghormati Tuhan. Padahal Imam Eli pengen justru anak-anaknya ini sebagai imam di dalam rumah Tuhan bisa setia di dalam Tuhan, menghormati Tuhan. Tapi justru anak-anaknya Imam Eli ini jahat, tidak jujur lagi. Mereka meremehkan pekerjaan atau pelayanan mereka di dalam rumah Tuhan sebagai imam. Nah, kalau adik-adik bingung imamnya apa? Mungkin contohnya kalau adik-adik lihat di gereja, oh kalau adik-adik Pak Pendeta di gereja kita siapa ya? Om Samuel. Nah, kalau di situ dipanggilnya di cerita ini dipanggilnya Imam Eli ya, kayak pendeta nih kalau sekarang. Nah, dulu Imam Eli ini itu punya 2 anak yang jahat. Nah, apakah Tuhan berkenan atau senang melihat tindakan Hofni dan Pinehas? Tentu tidak. Apakah orang-orang senang melihat perbuatan mereka? Mereka senang gak melihat Hofni dan Pinehas? Tentu tidak senang. Mengapa tidak? Karena di sini diceritakan kalau Hofni dan Pinehas ini mencuri. Oh, adik-adik nggak boleh ya mencuri ya. Kak Naomi, semuanya mungkin papa mama siapapun mengingatkan kalau mencuri itu tidak baik, mencuri itu berdosa. Nah, itu yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Nah, nggak boleh adik-adik. Nah, justru ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, dipercaya oleh orang tua kita harus menjaga kepercayaan mereka, terus setia melayani dengan baik. Kalau adik-adik di rumah bisa membantu, adik-adik setia membantu kepada orang tua, membantu adiknya atau membantu kakaknya, misalkan mengerjakan tugas, membuat prakarya. Nah, banyak hal ya adik-adik di situ yang bisa kita lakukan dengan sederhana di rumah. Di situ kita bisa lihat perbedaan Samuel dan anak-anaknya Imam Eli. Mereka udah berdosa, sedangkan kita belajar dari kehidupan Samuel. Dia bahkan dari umurnya yang kecil, masih kecil, dia taat melayani Tuhan. Bahkan waktu Samuel aja belum resmi jadi imam, mengganti Imam Eli, dia udah menghormati Tuhan. Sedari kecil sudah menghormati Tuhan dan melayani Dia. Justru lebih setia lagi daripada imam-imam yang lebih tua. Wah, hebat ya. Dari dia kecil, dia bisa lebih setia, bisa lebih hebat lagi daripada orang-orang yang lebih tua. Keren ya, kita bisa banyak belajar nih adik-adik dari kisahnya Samuel, karena kita masih kecil, adik-adik masih kecil. Kita belajar dari kisah Samuel yang masih kecil ini. Dia bertumbuh menghormati Tuhan, bertumbuh kuat di dalam iman Tuhan, setia di dalam Tuhan, dan menjadi imam di dalam sebuah rumah Tuhan. Nah, jadi itu ya adik-adik, banyak pesan yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Kak Naomi sudah selip-selipkan semuanya, adik-adik bisa lakukan
di rumah, di gereja. Kalau adik-adik udah mulai ke gereja bisa kita praktekkan ya adik-adik. Nah itu dia cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita ini gak perlu terlalu muda untuk melakukan dan menjalani kehidupan yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menarik orang lain, memperlihatkan kepada orang lain, dan orang lain bisa melihat kita lalu percaya deh sama Tuhan. Iya, itu dia pesannya dari firman Tuhan hari ini. Nah yuk kita mau sama-sama sejenak duduk, adik-adik duduk tenang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini supaya bisa memberkati hidup kita, bisa membantu kita setia lagi di dalam Tuhan, supaya jadi anak-anak yang hebat seperti Samuel kecil. Oke, yuk kita berdoa, ikuti Kak Naomi berdoa ya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sungguh indah. Kami belajar tentang Samuel kecil yang setia, yang jujur, melayani Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami mau sedari kecil, walaupun kami masih kecil, kami mau memberikan kehidupan kami buat pelayanan Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk melakukan dan setia dalam hal-hal kecil, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, kuatkan kami menjadi anak-anak yang terus setia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kami boleh tanamkan dalam hati sampai seterusnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik semuanya, tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi challenge. Yeay. Nah, Kak Naomi mau bacain satu ayat dulu buat kita hafalin ya adik-adik. Untuk adik-adik bisa hafalin dan boleh direkam, dikirim ke WhatsApp-nya Kak Naomi atau Kak Mary. Oke, ayatnya ada di, nah adik-adik boleh buka Alkitabnya sama-sama dengan Kak Naomi. Di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Tapi bagian A aja ya adik-adik. Karena biar adik-adik gak terlalu kepanjangan, jadi bagian A-nya aja. Isinya adalah, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sampai di situ aja ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah adik-adik boleh hafalin tuh ayatnya, gampang banget ya. Terus challenge yang keduanya boleh Kak Naomi mau kasih kegiatan yang seru, tapi nanti Kak Naomi kirim aja ya lembar kerjanya ke mama papa. Nanti mama papa boleh bantu adik-adik semua untuk mengerjakan lembar kerjanya. Oke? Yuk kita mau semangat lagi ngumpulin poin karena bentar lagi kita akan Natal. Artinya Kak Naomi dan Kak Mary dan semuanya akan menghitung semua poin-poin yang adik-adik udah kumpulin selama 1 tahun ini. Jadi Kak Naomi juga mau mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang udah mau
join, yang udah semangat ngumpulin poin, udah semangat ngikutin ibadah, ngikutin setiap challenge-nya. Kalian semua hebat, dah hebat banget deh. Pokoknya nanti Kak Nomi juga pasti pengen dong ngasih hadiah buat kalian semua. Jadi semangat lagi buat kumpulin hadiah. Poin-poinnya untuk bisa mendapatkan hadiah di hari Natal kita nanti. Oke adik itu aja challenge-nya, pengumumannya. Tetap semangat untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti ibadah kita yang selanjutnya. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.